Kalau suatu saat memang benar-benar kepepet kehabisan solar, ini dipuntir ya guys untuk Toyota Dyna. Tanpa kita sadari kalau ada sesuatu yang misalnya selang bocor atau bagaimana namanya, umurnya sudah beberapa tahun lamanya, takutnya piano ada. Nah ini sulinan pianonya cukup panjang. Bahkan mobil yang belum turbo ini kalau menurut saya lebih awet daripada mesin-mesin yang sudah turbo begitu, karena untuk tenaganya, untuk kekuatan mesin ini tidak dipaksa ya, sudah ngasep, askreknya mulus. Luar biasa memang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar? Mudah-mudahan kali ini kalian semua semakin baik, semakin sehat dan semakin sukses. Di video kali ini adalah tentang bongkar mesin. Satu buah kendaraan yang sedang dibongkar mesin yaitu Toyota Dyna tahun 2005, atau bisa disebut juga zaman waktu itu adalah Toyota Dinosaurus seperti itu, karena kendaraan ini adalah kendaraan terkuat di kelasnya. Memang untuk kecepatan kendaraan ini tidak dimaksimalkan, dia hanya didesain untuk di areal lumpur dan tanjak-tanjakan. Bongkar mesin dikarenakan makan oli, di satu hari sudah 1 liter, jadi kalau tidak kontrol akan semakin parah. Komponen-komponen yang seharusnya tidak terkena masalah akhirnya kena masalah karena lalai dengan olinya. Ada beberapa faktor kenapa mesin bisa makan oli. Salah satunya adalah yang pertama, kelalaian dalam merawat kendaraan, seperti misalnya ganti oli, pembersihan filter udara, dan pemakaian yang sering memaksa seperti itu, yang lama-kelamaan nantinya kalau sudah parah akan ngempos dan tidak ada tenaga. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe langsung saja di subscribe, like, komen, dan jika perlu bagikan juga. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar selalu dapat notifikasi terbaru dari video-video saya selanjutnya. Oke guys, satu kendaraan telah dibongkar mesin, Toyota Dyna 130 HT. Belum turbo ya guys, ini mau diganti pouring karena sudah makan oli satu hari 1 liter seperti itu. Satu hari 1 liter, dan kalau lupa akan sangat berbahaya sekali. Makanya dia menemukan bengkel yang memang khusus ahli truk di sini, namanya Lek Supri sama Lek Ateng. Ini adalah injeksinya teman-teman, injeksi Toyota Dyna 130 HT. Di sini radiator dan kipasnya seperti ini. Kipasnya sudah menyatu nih kipasnya. Oh, kalau kipasnya nggak nganggo iki ya, Pri ya? Nggak nganggo silikon ya? Oh, nek tahun saya orang turbo nggak nganggo? Oh iya, ini tidak memakai silikon, jadi dia langsung ikut putaran mesin seperti itu. Putaran mesin. Ini ya guys, ini injeksi mobil solar. Saya sarankan suatu saat jangan sampai kehabisan solar kalau yang belum tahu mompa, karena kalau kehabisan solar ini mompa, kalau yang tidak bisa susah hidupnya. Nah, di sini saya kasih tahu kalau suatu saat memang benar-benar kepepet kehabisan solar, ini dipuntir ya guys untuk Toyota Dyna. Di sini kalau Mitsubishi ya seputaran sini juga lah, dipuntir lalu dipompa, ditekan. Ini dibuka di sini di pembuangan filter sampai gelembung-gelembung udaranya hilang, baru akan hidup lagi. Nah, tapi ini hari ini adalah mereview bongkaran mesin. Tapi karena lihat injeksi, sekalian berbagi pengalaman untuk teman-teman semuanya yang khususnya pemula begitu. Mobilnya tahun pinten, Pak? Tahun pinten mobilnya? 2005 130 HT. 125 gitu 2005. Oh iya teman-teman, kalau 2005 dia belum ada 130, adanya 125. Ada 125 LT sama 130 LT begitu. Bedanya apa, Lek Supri? LT karo HT? Ada perbedaan kardan sama persneleng. Ya. Ini belum power steering, masih memakai
power otot teman-teman. Jadi harus memerlukan tenaga ekstra untuk membawa mobil ini, apalagi jika muatannya lebih berat ke depan. Kita harus safety ya teman-teman, harus seperti misalnya diganjel begini, diganjel apa dari dalam, nah harus begini biar tidak berbahaya takutnya. Nah ini sudah aman kalau dengan ini untuk safety, untuk perlindungan yang ekstra, karena tanpa kita sadari kalau ada sesuatu yang misalnya selang bocor atau bagaimana namanya, mobil sudah umurnya sudah beberapa tahun lamanya, takutnya ada selang-selang yang bocor yang kemudian kalau tidak sadar ada tangan kita misalnya masuk atau kepala kita melihat ke bawah dan kemudian tertimpa bak mobil yang memang besi semua. Begitu. Ingat, harus safety, harus diganjel ya, walaupun hanya sedikit. Ini hanya angkat sedikit, tapi harus safety, harus diganjel. Nah, ini rencananya mau diganti puring. Betul ya? Ayo, betul, iya. Iya. Puring juga. Betul. Ya, Bang. Ora puringnya. Oh, puring enggak. Oh, tapi goyang kok. Ya, yang didorong dari bawah. Nah, Bang. overseas piro iku, Pak? Standar apa? Standar ini nggak ada operasi ya. Oh, enggak ada overseas ya? Cabut ganti langsung. Oh, harus cabut ganti. Puter nih. Mobil jenis ini dia tidak ada oversize di bagian silindernya seperti itu. Dia harus diganti puringnya, distandarkan lagi. Dan tentunya piston dan semuanya harus diganti seperti perpak dan puringnya seperti itu. Jadi otomatis mobil ini mesinnya akan standar lagi, standar seperti sedia kala pada waktu dikeluarkan zaman tahun 2005 lalu. Nah, itu lihat tank, ini lagi di bawah di sini. Ini bak pilihan ya, bak pilihan sekarang ini bak yang dam yang tinggi, jadi dia muatnya bisa banyak. Harganya juga lebih mahal daripada bak-bak yang standar. Cocok sekali ini untuk yang ingin muat-muat banyak. Artinya ongkosnya pun sudah pasti lebih mahal. Jika kita membawa tanah atau membawa batu dan lain sebagainya, sudah pasti yang biasanya kita bisa membawa misalnya 4 kubik, ini bisa bawa 6 kubik seperti itu, dan otomatis penghasilan akan semakin meningkat begitu. Sudah ngasep, askreknya mulus. Luar biasa memang mobil Dyna ini. Memang benar-benar sebenarnya mobil ini, waduh, kuatnya nggak karu-karuan. Namanya Dyna, Dinosaurus. Dinosaurus adalah binatang purba yang sudah terkenal kuatnya, dan ini disimbolkan di satu unit kendaraan ini, Toyota Dyna Dinosaurus begitu. Ini tutup klem atas, ini sehernya ya sama puringnya. Nah, ini pistonnya, piston panjang. Oh enggak, ini sama puringnya. Ini nih puringnya yang dimaksudkan, ini mau diganti ya. Puringnya mau diganti. Ini pistonnya, yang jelas semuanya nanti diganti. Jadi standar kembali mobilnya begitu. Ini bagian komponen-komponen bagian atas mesin ini begitu. Ini lubang radiatornya di sini. Dan ini untuk saringan udara begitu. Ini sulingan piano. Nah, ini sulingan pianonya cukup cukup panjang. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti itu. Satu tarik ya.
Oke, penyebab mobil ini adalah kenapa dia bongkar mesin atau kenapa dia makan oli. Satu, karena sudah wajar untuk usianya seperti itu. Beberapa tahun yang lalu sampai sekarang baru dibongkar mesin, menurut saya sangat wajar. Bahkan mobil yang belum turbo ini kalau menurut saya lebih awet daripada mesin-mesin yang sudah turbo begitu, karena untuk tenaganya, untuk kekuatan mesin ini tidak dipaksa ya seperti ini. Otomatis kalau ditambah turbo dia dipacu ibarat manusia itu ditambah oksigen begitu, jadi napasnya lebih panjang, lebih awet ya Supri ya kalau sing urung turbo ya mesin ya daripada sing turbo ya. Iya. Kata Dek Supri pun sama seperti kata saya. Nah, jadi satu faktor usia memang sudah wajar, sudah beberapa tahun lalu dari 2005 sampai sekarang sudah hampir 20 tahun begitu. Yang kedua, penyebab makan oli atau ini adalah jarang membersihkan bagian bagian saringan udara, saringan hawa begitu. Jadi kalau dia kotor jarang dibersihkan, namanya kan dia debu ya, otomatis masuk ke bagian silinder yang akan mengikis seperti di amplas, yang otomatis akan aus dan kemudian makan oli begitu. Lalu yang ketiga, ya jarang merawat, sama aja ya sebenarnya ya kurang lebih seperti itu, jarang merawat atau ganti oli, mungkin lalai ganti oli. Jadi ketika oli sudah hilang sudah hilang zat pelumasnya, dia akan ya seperti air saja mengikis. Nah, itu salah satunya. Ganti oli, lupa ganti oli, jarang membersihkan filter udara, atau ini yang perawatan begitu. Oke, mudah-mudahan pembongkaran kali ini lancar sampai kemudian nanti jadi seperti yang diharapkan, sempurna. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.